Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2170 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 dan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 8a. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Saya menangkap di sini bicara tentang mencapai garis finish, karena akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Saya tidak peduli dengan bagaimana saudara mengawalinya, tapi yang paling penting dalam firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mencapai garis akhir atau finishing well. Amin. Ada banyak orang mengawalinya baik, tetapi mereka tidak mengakhirinya dengan baik. Ada orang yang mungkin awalnya hancur-hancuran, awalnya mereka betul-betul terpuruk, tetapi pada akhir hidup mereka mengakhiri hidupnya dengan baik. Tadi saya berkata finishing well, bagaimana kita mengakhiri hidup ini dengan baik. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita dipanggil pulang oleh Tuhan tetap di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, saudara tetap mengikuti jalan Tuhan, saya percaya saudara, itulah finishing well. Saudara mengakhiri hidup saudara dengan baik. Saya tadi katakan mungkin kita mengawalinya tidak baik. Kita di luar Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, kita mengkhianati Tuhan, kita melepas panggilan pelayanan kita. Tapi pada endingnya, pada akhirnya kita kemudian sadar, kita kemudian bertobat, kita kembali ke jalan Tuhan, kita kembali melayani Tuhan dengan apa yang ada pada kita, kemudian kita dipanggil Tuhan. Itulah yang dimaksudkan mengakhirinya dengan baik. Amin. Lebih baik lagi saudara, kalau kita mengawalinya dengan baik dan mengakhirinya juga dengan baik pula. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana agar kita dapat mencapai garis finish, garis akhir, atau kita mengalami finishing well, mengakhiri hidup kita dengan baik. Yang pertama saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita panjang sabar. Amin. Haleluya. Saudara, untuk mencapai garis akhir itu memang membutuhkan waktu yang panjang. Memang kita mungkin lelah dengan keadaan kita, dengan tekanan persoalan yang menghimpit kita, yang menekan kita. Saudara, dengar firman Tuhan ini. Kita harus panjang sabar. Amin. Memang mungkin saudara ingin sekali cepat sampai ke garis finish, tapi saudara sudah mengeluarkan tenaga yang luar biasa dalam kehidupan saudara, sudah semaksimal, tetapi belum juga sampai ke garis finish. Saudara harus panjang sabar. Amin. Harus panjang sabar. Tuhan memproses kita bukan hanya di luar saudara, tapi dari dalam. Dari dalam rumah tangga kita,
Bagaimana saudara sebagai suami menghadapi istri, bagaimana istri menghadapi suami, bagaimana saudara sebagai orang tua menghadapi anak-anak. Di sana diproses supaya apa? Kita panjang sabar. Amin. Semua ada waktunya. Makanya kita diajarkan untuk bersabar, saudara. Kalau saat ini saudara ada dalam persoalan pergumulan, saudara, ini mungkin belum waktunya saudara dipulihkan. Belum waktunya saudara diberkati. Belum waktunya saudara sampai ke garis akhir. Dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara bersabar sampai pada akhirnya waktu Tuhan yang tepat itu. Tuhan beracara dalam hidup saudara, memulihkan, menyembuhkan, memberkati saudara tepat pada waktu Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sabar. Jangan tergesa-gesa. Jangan mau paksa Tuhan. Tuhan berkati saya hari ini. Jangan, saudara. Biarlah waktu Tuhan yang tepat itu yang akan membuktikan bahwa orang-orang sabar tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Saudara lihat contoh di dalam Alkitab. Orang yang kurang sabar siapa? Saul. Saudara, di dalam peperangan bersama dengan Filistin, Saul terjepit sehingga dia hampir saja mati karena kepungan Filistin. Dia ingat janji Samuel yang akan kembali 7 hari setelah kepergian Samuel. Dia akan kembali menemui Daud dan memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran Saul, kalau Samuel sudah memberikan korban bakaran, Israel pasti menang. Karena dia sudah gak sabar menunggu Samuel. Padahal hari itu sudah hari ke-7. Dia sudah menanti Samuel, tapi Samuel belum datang. Akhirnya dia melakukan apa yang harusnya tidak dia lakukan, yaitu pekerjaan imam. Memberikan korban bakaran itu kan pekerjaan imam. Saul raja, dia bukan imam, karena dia dari suku Benyamin. Nah, apa yang dilakukan Saul? Saul memberikan korban bakaran kepada Tuhan yang bukan tugasnya dia. Karena apa? Kurang sabar. Setelah dia memberikan korban bakaran, apa yang terjadi? Samuel datang. Dan Samuel marah kepada Saul karena dia melakukan apa yang tidak harusnya dia lakukan. Pada saat itu Saul ditolak Tuhan dan Tuhan suruh Samuel untuk cari pengganti Saul. Kenapa Tuhan menyuruh Samuel untuk mencari pengganti Saul? Karena Saul kurang sabar. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saudara yang tergesa-gesa dan kurang sabar. Jangan sampai saudara akhirnya mengalami sama seperti Saul, ditolak karena kurang sabar. Saudara, supaya kita dapat mencapai garis finish, kita harus sabar. Yang kedua, firman Tuhan ini katakan, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Yang kedua, supaya kita sampai ke garis finish, kita harus tetap rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mencapai garis finish, saudara harus merendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Jangan merasa saudara, oh saya ini kan berpendidikan tinggi, saya ini orang kaya, saya ini orang pejabat, saya ini ketua sinode, wah saya ini ketua wilayah dan sebagainya, saya layak untuk dihormati. Saudara, semakin tinggi jabatan, pangkat, derajat saudara, saudara seharusnya semakin rendah hati. Saudara, miris sekali saya melihat hamba Tuhan semakin hebat, saudara, tapi sayang semakin tinggi hati. Sampai Alkitabnya pun harus dibawa orang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau jadi pemimpin, hendaklah dia menjadi pelayan. Amin. Jadi saudara, kita kalau mau mencapai garis akhir, kita harus merendahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan sombong saudara, jangan merasa saudara lebih tinggi, lebih hebat daripada yang lain, lalu saudara angkuh, tinggi hati. Saudara, kalau saudara tinggi hati, saudara akan ditolak Tuhan. Dan saudara tidak akan pernah mencapai garis akhir. Jangan sombong. Amin. Jangan sombong. Tetaplah rendah hati. Saudara, deteksi dirimu. Apakah saudara rendah hati atau masih tinggi hati? Orang yang tinggi hati kalau ditegur tersinggung, marah. Itu berarti orangnya masih tinggi hati. Masih suka ngambek saudara. Saudara, berarti saudara masih tinggi hati. Orang yang sudah rendah hati, mau dihina, mau difitnah, dia tidak terganggu dengan hatinya. Karena dia sudah merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Jadi dia gak marah dengan orang yang sudah menyakiti dia, memfitnah dia. Orang yang sudah merencanakan kejahatan kepada dia, tetap dia mengasihi, tetap dia mengampuni. Itu orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bicara karena saya banyak sekali mendengar hamba-hamba Tuhan sakit hati. Sulit untuk mengampuni, apalagi jemaatnya digoda gereja besar lalu pindah saudara. Akhirnya apa? Pendeta sama pendeta bermusuhan, pendeta dengan jemaat itu juga saling marahan. Ini yang jadi masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah rendah hati. Kalau saudara ditegur, saudara, itu tanda orang itu peduli mengasihi kita. Jangan ngambek, jangan marah, jangan tersinggung. Tetap rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Tapi mereka yang tinggi hati sombong akan direndahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mencapai garis akhir, finishing well, tetaplah rendah hati. Yang ketiga, bagaimana agar kita mencapai garis finish atau finishing well? Jaga hati saudara. Firman Tuhan ini berkata di ayat 9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, kalau kita mau mencapai garis akhir, finishing well, yang harus kita jaga hati kita. Sudah perhatikan ketika kita mau pelayanan, saudara, yang dirusak oleh iblis apa? Hati. Hati kita yang dihancurkan sehingga kita tidak sejahtera dalam ibadah, dalam melayani Tuhan. Saudara, yang dihancurkan iblis itu hati kita. Karena kalau hati kita sudah rusak, saudara, pelayanan kita nggak ada dampak. Pelayanan kita nggak ada efek. Kita nggak akan diberkati. Karena kita tidak jaga hati kita. Saudara, di saat kita beribadah, di saat kita melayani, mari jaga hati kita. Saudara, saya bilang kepada jemaat, memang di hari-hari mau ibadah, apalagi hari Minggu, setannya itu banyak. Sehingga salah sedikit saja bisa jadi masalah. Suami sudah pakai baju untuk siap pergi ke gereja, istri sudah siap pergi ke gereja, tapi ada masalah sedikit saja, bisa jadi batal ke gereja itu. Karena apa? Tidak jaga hati. Pak, kalau mau pergi pelayanan, jaga hati. Bu, kalau mau pergi ke gereja ibadah, jaga hati. Pak, jaga hati istrimu. Ibu-ibu dengarin, jaga hati suamimu. Di saat kita melangkahkan kaki, pergi ke rumah Tuhan, pergi ke persekutuan ibadah, kita harus menjaga langkah kita kan. Beberapa hari yang lalu kita sudah belajar, jaga hati kita. Anak-anak, jaga hati orang tua. Ketika pergi beribadah atau mau kemana saja, setiap hari harus kita menjaga hati kita. Saya katakan kepada keluarga saya, istri sama anak, jaga hati. Karena di saat kita menjaga hati kita,
pasti akan menerima berkat dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak menjaga hati, kita hanya usir berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, jaga hati saudara, supaya saudara sampai ke garis akhir yang baik. Amin. Yang keempat saudara, untuk mencapai garis finishing well, garis akhir, kita harus konsisten. Artinya apa? Setia. Amin. Kalau saudara nggak konsisten, saudara nggak akan mencapai garis akhir. Tuhan mau kita itu setia. Belajarlah setia. Setia dalam perkara-perkara kecil, supaya Tuhan mempercayakan kita perkara-perkara yang besar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setialah melayani, setialah dengan pelayanan, setialah dengan pasanganmu, setia saudara. Di saat saudara setia, saudara akan sampai ke tempat tujuan akhir kita. Kita akan finishing well. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sama seperti orang bilang panas-panas tai ayam, saudara sekarang semangat, besok mulai pudar, saudara nggak akan sampai ke garis akhir. Tetaplah konsisten. Amin. Tetaplah setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan, setia pada pasanganmu, maka saudara akan sampai ke garis akhir. Haleluya. Yang terakhir saudara, bagaimana agar kita mencapai garis finish? Yang kelima, tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis itu pintar, dia mau mengubah fokus kita. Tapi kita anak-anak Tuhan harus fokus kepada Tuhan. Amin. Di saat kita fokus kepada Tuhan, saudara, tantangan persoalan pergumulan itu memang ada. Tapi kalau kita tetap fokus kepada Tuhan, kita akan melihat, saudara, pertolongan Tuhan yang heran dan ajaib. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan melihat penderitaan, persoalan, pergumulan yang kita hadapi itu tidak ada artinya apa-apa. Karena penderitaan yang Tuhan Yesus alami itu lebih berat daripada yang kita tanggung sekarang ini. Makanya firman Tuhan berkata, saudara, persoalan pergumulan yang kita hadapi ini belum sampai mencucurkan air mata. Tuhan Yesus di Getsemani apa yang terjadi? Belum mengalami, saudara, cambukan, belum dipukul, belum disalib, saudara. Tuhan Yesus sudah meneteskan air mata, darah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat perjalanan salib itu sangat-sangat menderita, sangat-sangat sakit, saudara. Jadi saudara, jangan merasa apa yang saudara alami sekarang ini, saudara sudah orang paling menderita di dunia ini. Pandang Tuhan Yesus, saudara. Bagaimana penderitanya yang begitu berat, begitu menyakitkan, begitu menderitanya dia, tetapi dia tetap setia pikul salib sampai ke Bukit Tengkorak di Golgota itu untuk menebus saudara dan saya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, masalah-masalah yang saudara hadapi saat ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan Tuhan Yesus. Makanya fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada diri kita. Karena kalau kita fokus kepada diri kita sendiri, saudara, kita hendak mengasihani diri kita sendiri. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, seberat apapun tantangan, tekanan, persoalan, pergumulan yang kita alami itu, kita tidak akan rasa, saudara, karena kita fokus memandang kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Dia adalah kekuatan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap fokus. Karena tadi saya bilang iblis itu pintar sekali mengalihkan fokus kita. Saudara lihat anak-anak. Anak-anak kalau pergi ke supermarket, dia tadinya hanya minta beli permen, saudara, setelah di supermarket apa yang terjadi? Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Akhirnya saudara, apa yang rencana awalnya untuk beli permen, jadinya tidak kebeli, saudara. Saudara lihat, pekerjaan iblis itu seperti itu.
Dia mengalihkan fokus kita, sehingga kita tidak lagi melihat fokus. Kita fokus pada dunia ini. Akhirnya apa saudara? Kita tersesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita tidak mencapai garis akhir karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Fokuslah kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Mau tekanan, mau penderitaan, mau penganiayaan sekalipun, fokuslah kepada Tuhan. Maka saudara akan mencapai garis finish. Haleluya. Hari ini kita belajar bagaimana agar kita mencapai garis finish. Finishing well. Yang pertama, sabar pada proses Tuhan. Amin. Tetap rendah hati ketika kita mengalami proses itu, tetap rendah hati. Jaga hati yang ketiga. Yang keempat, tetap setia, konsisten. Dan yang kelima, tetap fokus kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus melawat semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati ya Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat-berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan 6 tahun renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan, tepatnya tanggal 20 Juni. Saudara, kita akan buat seperti biasa KKR dan juga untuk berbagi sosial dengan panti-panti sosial saudara. Saudara yang mau mendukung, mensupport, saudara yang diberkati melalui pelayanan ini, mari saudara dukung pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, saudara ada bersama dengan saya dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.